Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari yang Fitri. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Kurang lebih dalam dua minggu terakhir ini kita melakukan latihan intensif. Kita latihan hampir setiap hari, khususnya untuk minggu-minggu ini kita udah latihan setiap hari. Nah, berhubung di UB sendiri sebenarnya itu kan ada saklat, akan tetapi saklatnya itu semenjak adanya pandemi kita tidak latihan. Jadi latihan kita itu ikut ke saklat-saklat lain, misal di kampus STT, terus juga di Bintalda Malang. Jadi seperti itu. Selain itu juga kita ada latihan gabungan dengan satelit-satelit lain atau satuan latihan lain yang ada di Kota Malang, dan kita juga latihan bersama dengan pelatih utama Kota Malang, yaitu dengan Kang Dayat. Jadi seperti itu. Kita latihan-latihan tidak hanya lingkup UB saja, tapi kita juga latihan bareng sama teman-teman satelit yang lain. Seperti itu. Yang pasti dia pasti akan berubah dan berputar terus. Mungkin kalau beberapa akhir-akhir ini muncul tren industrial seperti itu. Nah, sebenarnya di era revolusi industri pun beberapa ribu tahun yang lalu juga sebenarnya sudah muncul era itu. Tapi sekarang dikemas dengan kemasan yang lebih menyesuaikan pasar yang sekarang. Dan hal itu akan berkembang, nanti ada misalnya tren tropis dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya kebutuhan manusia itu sebenarnya pada hakikatnya kembali ke alam. Manusia itu pasti butuh dengan alam, karena kita sebagai khalifah juga kita harus menjaga alam, melestarikan dan lain sebagainya. Dan itu sampai ke depan pun pasti nanti dari tren-tren apapun yang berkembang itu pasti akan dikombinasikan dengan back to nature. Jadi ada unsur-unsur alam. Sekarang juga kita bisa melihat ada kafe, walaupun industrial, modern, tropis, apapun pasti dia ada kombinasi outdoornya dengan kombinasi elemen-elemen alami dan lain sebagainya. Dan itu bakal sampai tahun berapapun insya Allah bakal tetap bertahan. Seperti itu sih, unsur-unsur alam itu akan bisa dikombinasi. Oke, buah sebenarnya sudah kita proses, ada buah sawo, salak, mangga, pepaya, dan di pasaran juga demikian, jadi nanti bisa dibuktikan di pasaran. Bahkan teman-teman sudah memproses buah semangka, buah yang di Banyuwangi yang pernah jatuh itu harganya buah naga ya, termasuk buah blimbing, buah khas tropis khususnya itu sangat ideal untuk kita proses. Mungkin untuk keripik buah lebih diutamakan untuk keripik buah saja, Pak. Baik, makasih. Mesin ini sebenarnya tidak hanya keripik buah, hanya karena kebetulan teman-teman ini mengaplikasikan di keripik buah, sehingga dinamai mesin keripik buah. Namun demikian bisa untuk keripik umbi-umbian, Mas. Misalnya kentang lokal ya dalam hal ini ya, itu kan tidak bisa digoreng dengan cara biasa ya, maka bisa digoreng dengan mesin ini. Termasuk umbi-umbian, jadi saya terinspirasi bagaimana umbi telo ungu, telo oren, telo yang yang lain tuh digabung, di mix, itu sangat bagus sekali ya. 1930 di sekitar sini daerah sawah. Nah, tanah sawah itu ternyata bisa dibuat menjadi produk gerabah. Kemudian tahun 55 mulai dikembangkan keramik porselen yang menggunakan tanah liat putih dan berkembang sampai sekarang. Dalam perjalanannya pemerintah provinsi mendirikan pabrik keramik sebagai proyek percontohan. Kemudian
keramik porselen mulai dikembangkan sampai sekarang. Kalau saya belajar mulai 98, mulai merintis usaha tahun 2000. Ya, satu sisi kami membuat keramik sebagai sumber pendapatan ekonomi. Di sisi lain, kami berpikir bagaimana supaya eksis di sentra industri ini, maka saya membuka diri untuk masyarakat umum, terutama anak-anak sekolah, mahasiswa, mau belajar keramik. Berkunjung dengan paket edukasi keramik. Dan memang sekarang sudah banyak perubahan sih dari Kota Malang untuk memfasilitasi teman-teman difabel ya untuk berkarya, apalagi untuk UMKM-nya. Kadang ada juga mereka mendata kami juga untuk mengembangkan siapa-siapa saja yang bisa mengembangkan usaha, terus memberikan pelatihan juga dan memberikan modal juga untuk mengembangkan usahanya, dan itu sangat bagus sekali sih Pak, antara kayak kerjasama antara difabel dan juga pemerintah seperti itu. Tapi mungkin memang masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk lebih mengembangkan usaha dari teman-teman itu sendiri. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai insan dan putra Indonesia bangga terhadap produk-produk Indonesia. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kekompakan. Kalau kemarin kita lihat mungkin Ibu Lurah, Ibu Camat, tapi sekarang Pak Lurah dan Pak Camat menonton ya. Menjadi supporter ya, dan saya lihat luar biasa kekompakan ini yang menjadi bekal kita semua, dan ini yang akan menjadi kekuatan untuk maju. Tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan, maka apa artinya kita punya mimpi dan asa? Tapi kekompakan menjadi sebuah urusan kita semua. Kita kompak bahwa kita Indonesia, wajib hukumnya memajukan Indonesia, wajib hukumnya kita bangga terhadap produk Indonesia, dan wajib hukumnya kita kuatkan potensi-potensi Indonesia. Tagline dari Malang untuk Indonesia dan dunia, tidak isapan jempol, tapi ayo kita laksanakan dan kita bumikan dan kita nyatakan dalam bentuk aktivitas sehari-hari kita semua. Tadi ya sebenarnya juga ada kaitannya dengan agroindustri berkelanjutan ya Pak, tadi salah satu pertanyaan Bapak yang belum saya jawab. Ya, jadi kalau saya memang lebih ke arah ke bagaimana memanfaatkan tadi baik skala rumah tangga maupun skala industri ya. Karena hampir dari semua aktivitas akan menghasilkan limbah gitu kan Pak ya. Nah, kalau dari perspektif produser ya industri, kalau misalnya kita punya limbah, berarti kan otomatis kita membutuhkan operational cost ya Pak ya untuk mengolah limbah tersebut, karena sudah menjadi aturan semua industri itu harus memiliki kinerja lingkungan yang baik. Ya, artinya ketika misalnya dia menghasilkan limbah mau dibuang ke lingkungan otomatis harus memenuhi baku mutu. Ya, tapi industri juga boleh memanfaatkan kembali limbah. Mau jadi apa? Mau jadi bioenergi boleh, mau jadi produk lain juga boleh. Ya. Nah, dan konsep pemanfaatan limbahnya Pak, kalau dikaitkan dengan sustainable agroindustry itu boleh dilakukan sendiri oleh industrinya atau boleh melibatkan industri lain, sehingga tercipta namanya simbiosis. Ya, istilah kerennya itu industrial ekologi, ekologi industri. Jadi bagaimana misalnya industri A menghasilkan sebuah limbahnya itu dijadikan sebagai bahan baku untuk industri B, begitu selanjutnya, sehingga dalam simbiosis tersebut tidak lagi dihasilkan limbah. Contoh misalnya salah satu aplikasinya sebagai bioenergi, ya Pak ya, biomass to bioenergi. Pertama, kenapa sih kok selain karena Indonesia terus terang aja kaya Pak, kaya akan
sumber energi baru terbarukan. Karena Indonesia terus terang aja kaya, Pak. Kaya akan sumber energi baru terbarukan. Tadi Bapak menyebutkan energi tenaga surya. Jelas. Indonesia itu 6 bulan panas ya Pak ya, terus menerus. Hujan pun juga paling ya mungkin sehari hujan cuma berapa jam. Artinya energi matahari itu tersedia, tapi Pak percaya nggak, baru sedikit yang terimplementasikan. Kita punya PLTS tenaga surya itu baru sedikit. Biomasa kita punya banyak Pak, dan ternyata baru 5% yang dimanfaatkan. Baru 5% dari potensi biomasa yang ada di Indonesia. Dan proyeksi Indonesia ke depannya, tahun 2025 itu harapannya adalah 23% naik. Ya, dari EBT, kemudian naik lagi menjadi 30%. Nah, tadi selain manfaatnya kita punya banyak potensi biomasa, kemudian juga bioenergi berbasis biomasa itu relatif rendah emisi karbon, karena sekarang itu ada kesepakatan Paris ya, Paris Protokol Pak ya, semua negara industri baik maju ataupun berkembang gitu kan, wajib, hukumnya wajib menurunkan emisi karbon. Bagaimana cara menurunkan emisi karbon? Otomatis dari menggunakan energi yang terbarukan. Salah satu strateginya, Pak. Strategi lainnya bisa menggunakan teknologi yang low carbon atau low carbon building atau dari perilaku. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita tahu bahwasanya sumber energi yang berbasis minyak bumi lama-kelamaan pasti akan habis. Lama-kelamaan pasti akan habis. Sehingga kita harus mencari energi alternatif yang bisa diperoleh, bisa diproduksi secara terus-menerus. Limbah akan ada setiap saat, sehingga ada potensi untuk menghasilkan energi itu terus-menerus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.